Selamat datang di video ini. Tiongkok memiliki rencana besar yang menunjukkan bahwa mereka semakin tidak bergantung pada Amerika Serikat. Amerika sendiri beranggapan bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap Tiongkok tidak akan efektif, sementara tarif tinggi hanya akan membebani kelas menengah Amerika yang sudah banyak mengalami kebangkrutan. Tarif ini menyebabkan harga barang meningkat tajam, ketersediaan produk menjadi terbatas, dan pilihan konsumen semakin sedikit. Keadaan ini diperkirakan akan semakin buruk. Pada tahun 2000, Tiongkok hanya menyumbang sekitar 6% dari manufaktur global, angka yang relatif kecil. Namun, pada tahun 2030, mereka diproyeksikan akan menyumbang lebih dari 50% dari manufaktur global. Artinya, lebih dari setengah barang yang diproduksi di dunia akan berasal dari Tiongkok. Di sisi lain, Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami penurunan jumlah produksi terendah dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian besar ekonom Barat cenderung menyangkal apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiongkok mulai memisahkan diri dari Amerika Serikat. Langkah ini dikenal sebagai inisiatif penghapusan Amerika yang saat ini sedang mengumpulkan momentum. Akibatnya, meskipun tarif yang diberlakukan kedua belah pihak akan menciptakan tekanan ekonomi besar, Tiongkok tampaknya lebih siap menghadapi situasi tersebut dibandingkan Amerika Serikat. Amerika, dalam banyak hal, sedang terlibat dalam perang dagang dengan Tiongkok, sebuah konflik yang kemungkinan besar akan mereka kalah. AS memberlakukan tarif pada berbagai produk Tiongkok, termasuk mobil listrik, panel surya, dan barang-barang lainnya. Namun, meski ada upaya untuk membatasi perdagangan dengan Tiongkok, kenyataannya, perdagangan bilateral antara kedua negara telah tumbuh pesat selama beberapa dekade terakhir. Tiongkok adalah salah satu pasar ekspor terbesar bagi barang dan jasa AS, sementara Amerika juga menjadi pasar utama bagi Tiongkok. Perdagangan ini memberikan harga lebih rendah bagi konsumen AS serta keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan Amerika, namun ada konsekuensi besar. Jutaan pekerjaan di AS hilang karena persaingan dengan impor murah dari Tiongkok. Optimisme yang muncul setelah Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia 20 tahun lalu kini meredup. Beijing terus mendukung industrinya dengan subsidi besar, yang memberikan keuntungan tidak adil dan merugikan perusahaan-perusahaan asing, termasuk dari Amerika. Sekarang, meskipun konsumen Amerika menikmati banjir barang murah dari Tiongkok, sentimen di Amerika terhadap hubungan ini semakin negatif. Sebagian besar orang Amerika, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, mendukung kebijakan tarif terhadap produk Tiongkok. Bahkan Presiden Joe Biden telah menjadi kritikus vokal terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok, termasuk BYD, lebih dari politisi Amerika lainnya dalam sejarah. Namun, perlu dicatat bahwa ekspor Tiongkok ke Amerika, yang pada 2007 mencapai 8% dari PDB Tiongkok, kini hanya menyumbang 2%. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan Tiongkok pada AS telah jauh berkurang. Di tengah semua ini, penting untuk diingat bahwa Tiongkok tidak hanya bereaksi terhadap tarif Trump atau kebijakan partisan tertentu. Ini adalah respons komprehensif terhadap tekanan dari kedua belah pihak di Amerika. Sementara itu, industri AS, termasuk sektor pertahanan, selama 20 tahun terakhir telah mengalihdayakan banyak komponen penting ke Tiongkok, menciptakan ketergantungan yang sulit untuk segera diatasi. Selama bertahun-tahun, produsen Amerika Serikat tidak memproduksi komponen penting seperti kapasitor, akumulator, pompa, kompresor, peralatan switching, dan perangkat utama lainnya untuk mendukung utilitas listrik nasional. Apakah mereka masih memiliki kemampuan untuk memproduksinya? Mungkin saja. Namun, kenyataannya adalah bahwa barang-barang tersebut tidak lagi diproduksi di dalam negeri. Produksi barang-barang ini sebenarnya tidak sulit atau mahal jika dilakukan dalam skala besar. Namun, membangun kembali kapasitas industri untuk berbagai macam komponen penting akan memerlukan biaya yang sangat besar. Ketergantungan yang signifikan pada impor dari Tiongkok membuat Amerika Serikat sangat rentan terhadap pembalasan Tiongkok jika terjadi perang dagang. Di sisi lain, Tiongkok kini semakin mandiri dari Amerika. Jika tiba-tiba Amerika melarang semua produk buatan Tiongkok, dampaknya terhadap Tiongkok tidak akan sebesar dulu. Ekspor ke Amerika, yang pada 2007 menyumbang 8% dari PDB Tiongkok,
kini hanya berkontribusi 2,3%. Ini berarti, meskipun larangan tersebut akan berdampak, Tiongkok dapat mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, kebijakan perdagangan Amerika terus berkembang di bawah berbagai pemimpin politik. The Economist melaporkan bahwa calon Menteri Perdagangan, Howard Lutnick, mungkin akan membentuk kebijakan perdagangan yang lebih agresif terhadap Tiongkok. Sejak Donald Trump mengumumkan pilihannya, investor Tiongkok telah berusaha mencari tahu apakah Lutnick akan mendukung tarif 60% pada semua impor Tiongkok, seperti yang pernah diusulkan Trump. Presiden terpilih telah mengancam akan memberlakukan tarif tambahan pada hari pertama menjabat, sementara presiden saat ini meningkatkan kontrol ekspor. Kedua langkah ini menunjukkan bahwa sikap keras terhadap Tiongkok datang dari kedua sisi politik di Amerika. Calon pejabat lainnya, seperti Marco Rubio untuk posisi Menteri Luar Negeri, telah mendorong langkah-langkah keras terhadap Tiongkok, termasuk memaksa perusahaan Tiongkok keluar dari bursa saham Amerika dan memberlakukan sanksi tambahan. Pilihan Trump untuk penasihat keamanan nasional, Mike Waltz, bahkan memboikot Olimpiade musim dingin Beijing sebagai bentuk protes. Di sisi lain, Tiongkok tetap teguh dalam perundingan. Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, menetapkan bahwa aturan Partai Komunis dan klaim Tiongkok atas Taiwan tidak dapat dijadikan alat tawar-menawar dalam diskusi perdagangan dengan Amerika. Dalam perkembangan terbaru, Tiongkok mengakhiri potongan pajak pada aluminium dan tembaga, serta mengurangi rabat untuk baterai dan produk surya. Hal ini dilakukan untuk merespons tuduhan bahwa mereka mengekspor barang-barang ini dengan harga yang terlalu rendah. Selain itu, Tiongkok juga berupaya meningkatkan perdagangan dengan negara lain, termasuk melalui pemberian kredit ekspor, asuransi, dan dukungan logistik. Zona percontohan e-commerce jalur sutra di Shanghai menjadi salah satu langkah untuk memperluas perdagangan dengan Asia Tengah. Namun, tarif Amerika terhadap produk dari Asia Tenggara bertujuan untuk menghentikan perusahaan Tiongkok mengalihkan ekspor melalui negara ketiga. Meski ada berbagai hambatan perdagangan, surplus perdagangan Tiongkok tetap meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak dimulainya Perang Dagang Trump pada 2018. Surplus perdagangan dengan Amerika tetap stabil di angka 340 miliar dolar, sama seperti pada 2018. Jika Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan seperti yang dijanjikan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap terbatas. Sebagai contoh, menurut firma riset ekonomi Oxford, tarif moderat dapat mengurangi pertumbuhan PDB tahunan Tiongkok sekitar 0,4 poin persentase antara 2027 dan 2029. Tarif sebesar 60% dapat memangkas ekspor hingga 6,5%, tetapi efeknya terhadap ekonomi global akan jauh lebih kompleks. Tahun depan, dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan akan memiliki konsekuensi yang serius. Namun, ada data yang sering diabaikan oleh media Amerika. Grafik menunjukkan bahwa ekspor Tiongkok ke Amerika tidak meningkat secara signifikan. Sebaliknya, ekspor mereka ke negara-negara di belahan bumi selatan, yang mencakup sekitar 75% populasi dunia, terus tumbuh hampir setiap tahun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi, apakah Tiongkok benar-benar khawatir tentang tarif dari Amerika? Mungkin memang ada kekhawatiran, tetapi Tiongkok tampaknya memiliki strategi cadangan. Amerika memainkan permainan yang sangat berisiko, di mana pembalasan dari Tiongkok dapat lebih merugikan Amerika daripada dampaknya terhadap Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Tahap pertama Perang Dagang. Pada tahap pertama Perang Dagang, Tiongkok merespons tarif Amerika dengan memberlakukan hukuman serupa pada impor Amerika. Namun, strategi ini kurang efektif karena permintaan Tiongkok terhadap barang Amerika jauh lebih rendah dibandingkan sebaliknya. Beberapa pihak memperkirakan bahwa Tiongkok mungkin akan membiarkan mata uangnya, yuan, terdevaluasi terhadap dolar AS untuk membuat barang-barang ekspornya lebih kompetitif. Namun, penurunan besar yuan bisa memicu pelarian modal yang berisiko. Sebagai gantinya, para ahli perdagangan memperkirakan Tiongkok akan lebih fokus pada kebijakan domestik,
seperti meningkatkan upah dan permintaan konsumsi, untuk melindungi ekonominya dari tekanan Amerika. Kebijakan domestik dan stimulus. Seorang ekonom berpengaruh menyarankan bahwa pemerintah Tiongkok dapat meluncurkan program stimulus untuk memperbaiki sentimen konsumen yang suram. Para bankir di Shanghai bahkan mendukung langkah ini, berharap bahwa stimulus pemerintah dapat memberikan dorongan besar bagi perekonomian domestik. Dengan kata lain, sebagian besar elemen dalam ekonomi Tiongkok percaya bahwa tindakan keras Amerika dapat menguntungkan Tiongkok dalam jangka panjang. Perang teknologi yang berlanjut. Selain perang dagang, Tiongkok juga berada di tengah perang teknologi yang dimulai oleh Donald Trump dan diperkuat oleh Joe Biden. Tidak ada tanda-tanda perang ini akan berhenti. Awal bulan ini, ratusan perusahaan Tiongkok ditambahkan ke daftar entitas Departemen Perdagangan Amerika, membatasi mereka dari bekerja sama dengan perusahaan Amerika. Pada bulan Oktober, Departemen Keuangan Amerika memberlakukan kontrol investasi yang melarang sebagian besar investasi Amerika di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, dan komputasi kuantum Tiongkok. Selain itu, pemerintah Amerika sedang menyusun definisi jenis chip AI yang dapat dijual ke Tiongkok. Pembatasan ini bertujuan untuk memperlambat kemajuan teknologi Tiongkok di sektor-sektor strategis. Respons Tiongkok terhadap pembatasan. Tiongkok telah menginvestasikan puluhan miliar dolar AS ke dalam industri semikonduktor untuk mencapai kemandirian. Meski telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam mesin pembuat chip, negara ini masih bergantung pada impor untuk chip paling canggih, dengan hanya sekitar 15% kebutuhan chip yang dapat diproduksi secara domestik. Sistem keuangan berbasis dolar juga menjadi tantangan besar bagi Tiongkok. Meskipun transaksi berbasis yuan telah meningkat dalam 2 tahun terakhir, sebagian besar perdagangan internasionalnya masih bergantung pada SWIFT, jaringan pengiriman pesan global yang rentan terhadap pengaruh Amerika. Tindakan balasan Tiongkok. Pada 3 Desember, hanya sehari setelah pemerintahan Biden memberlakukan pembatasan chip baru, Tiongkok menunjukkan niatnya untuk membalas Amerika. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perang dagang dan teknologi antara kedua negara masih jauh dari selesai. Perang dagang dan eskalasi tindakan Tiongkok. Tiongkok baru-baru ini melarang ekspor mineral kritis seperti gallium dan germanium, yang sangat penting untuk peralatan berteknologi tinggi dan senjata. Regulator Tiongkok juga sedang mengevaluasi barang lain yang dapat dihentikan ekspornya tanpa mengganggu industri domestik mereka, seperti prekursor antibodi yang digunakan secara eksklusif dalam farmasi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan tekanan balik terhadap Amerika Serikat dalam konflik dagang yang sedang berlangsung. Pada saat yang sama, Tiongkok menerapkan undang-undang anti-sanksi asing, yang memungkinkan negara tersebut memutuskan hubungan dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Contohnya adalah langkah terhadap Skido, produsen pesawat nirawak terbesar di AS, yang kini kehilangan akses ke baterai canggih buatan Tiongkok. Ini menunjukkan kemampuan Tiongkok untuk menargetkan perusahaan-perusahaan tertentu guna menciptakan dampak strategis. Pembalasan dan ketegangan yang memuncak. Selain membatasi ekspor, Tiongkok juga menyelidiki perusahaan-perusahaan Amerika dengan alat seperti daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. Salah satu target adalah PVH, pemilik merek seperti Tommy Hilfiger, atas kepatuhan mereka terhadap undang-undang kerja paksa di AS. Penyelidikan ini memberikan sinyal bahwa Tiongkok tidak segan-segan menggunakan alat hukum untuk menekan bisnis Amerika yang beroperasi di wilayahnya. Di sisi lain, Amerika telah meningkatkan tarif impor untuk produk Tiongkok, seperti tarif 102,5% pada mobil listrik. Langkah ini memicu pembalasan, tetapi efeknya lebih terasa pada perusahaan-perusahaan Amerika yang bergantung pada bahan baku atau pasar ekspor ke Tiongkok. Strategi global Tiongkok menghapus ketergantungan pada Amerika. Tiongkok tampaknya sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi konflik dagang dengan Amerika. Strategi domestik dan internasionalnya dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika, termasuk investasi besar-besaran di AI dan teknologi canggih. Tiongkok menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, AI. Ekspansi ekspor ke belahan bumi selatan.
Dengan populasi sekitar 75% dari total dunia, negara-negara di belahan bumi selatan menjadi fokus utama ekspor Tiongkok. Ini membantu Tiongkok mengurangi dampak pasar Amerika yang lebih mahal. Meningkatkan manufaktur domestik. Dengan pengembangan kemampuan manufaktur dalam negeri, Tiongkok memastikan produk mereka lebih kompetitif dibandingkan produk dari negara barat, baik dalam hal harga maupun kualitas. Dampak pada perusahaan Amerika. Perusahaan-perusahaan Amerika yang sangat bergantung pada pasar global kini menghadapi tantangan besar. Dengan meningkatnya dominasi produk Tiongkok secara global, terutama di negara-negara berkembang, banyak perusahaan Amerika mungkin hanya dapat bertahan dengan menjual produk di pasar domestik. Jika ini terus berlanjut, beberapa perusahaan besar, seperti General Motors dan Ford, mungkin berubah menjadi bisnis yang fokus pada pasar lokal saja. Dalam jangka panjang, ini akan melemahkan daya saing Amerika di pasar internasional dan membuat ekonomi mereka lebih rentan terhadap perubahan global. Eskalasi konflik dagang ini menciptakan situasi yang merugikan kedua belah pihak. Pembatasan perdagangan, baik dari Amerika maupun Tiongkok, hanya akan memperburuk hubungan ekonomi dan menekan bisnis di kedua sisi. Tindakan keras ini memaksa kedua negara untuk memperkuat strategi mereka, tetapi jalan menuju solusi damai tampaknya semakin jauh. Apa pendapat Anda tentang eskalasi ini? Apakah menurut Anda strategi seperti ini bisa membawa hasil yang positif bagi salah satu pihak dalam jangka panjang? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.